Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar dari rumah. Dan rajin cuci tangan. Apakah anak-anak sudah melakukan sholat duha hari ini? Bagi yang sudah melakukan sholat duha, Puning doakan supaya menjadi anak yang sholih-sholihah. Bagi yang belum, setelah menyimak materi ini, dapat melaksanakan sholat duha. Di pertemuan ini, Puning sih akan menjelaskan tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam dan unta ajaib. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran ini ialah supaya peserta didik dapat menceritakan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mencontoh sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana ya cerita keberaniannya Nabi Soleh? Yuk kita saksikan bersama-sama. Aku ketiduran. Kalian iri ya? Oh, kambing-kambingku gemuk semua. Dikicik-kicik-kicik. Gemuk sekali. Oh, kambing lucu. Kambing-kambingku. Hah? Oh, kambing kecil itu lagi. Aku harus mengejarnya. Tunggu kambing kecil. Mau ke mana kamu? Kambing kecil. Kemana kambing kecil itu? Mungkin dia mengingatkan agar aku cepat pulang. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei, budak bodoh. Sedang apa kamu di sini? Cepat pergi. Aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah ini. Tidak. Sekali lagi. Tuhan, ampun. Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakiku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertianmu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan, Tuhan. Jangan. Hei, hentikan perbuatanmu.
Oh, kau soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Oh, baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei Saleh, untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita, sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita? Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Iya, betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas, yang mengatakan membangun negeri ini. Sesungguhnya, justru menggiring kita pada kehancuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti kena sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah mukjizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Apa yang dia lakukan? Oh. Dia memejamkan mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mukjizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihirkah itu? Apa yang dia lakukan? Tapi Tuhan, Ajaib! Tunggu ajaib! Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah. Sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air.
sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. Asik, kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena limpahan Betul. yang Allah berikan. Betul. Lihat, Tentu. sungguh begitu banyak. Tentu, ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya, harus. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Giliran orang lain. Betul. Ayo. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Ya. Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ya. Ayo paman, Ya. ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini. Banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir. Dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam! Aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai. Bunuh unta keparat itu. Cepat! Kodai, di mana? Oh, itu dia. Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta. Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi, buat apa kami bersusah payah? Lagi pula, selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini. Ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya. Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali. Iya, paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Oh, banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, paman. Oh, iya. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, siap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta. Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah. Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita terjadi? untuk menjaga unta itu. Oh, tidak. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Lihat itu. Ya Allah. Unta. Unta Nabi Saleh. Itu lagi. Ya Allah, mereka telah membunuh unta yang Engkau sediakan bagi kami.
Sekarang mereka sedang berpesta pora merayakannya. Kemana kami harus mencari makan lagi, ya Allah? Unta biasa saja yang disirsi Soleh agar keluar dari batu dan menghasilkan banyak susu. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat Soleh nanti. Astagfirullahaladzim. Itu Nabi Soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya kepada untaku ini? Ya Nabi Allah, merekalah yang telah membunuh unta ini, ya Nabi. Rupanya mereka ada di sini. Aku tegur saja. Ayo kita minum terus. Hei, kalian, apakah kalian yang membunuh unta itu? Kalian sungguh bejat. Unta titipan Allah. Kalian akan merasakan kejamnya azab dari Allah. Akan kalian rasakan. Hei Soleh, ternyata unta itu unta biasa saja. Untuk apa kamu menakut-nakuti kami? Kalau memang benar, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan pada kami itu. Bersukarialah kalian. Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu akan datang janji yang tidak dapat didustakan. Janji azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian persilahkan untuk mabuk-mabukan. Senang-senanglah kalian. Awas kau Soleh, keterlaluan. Cari Kudai, cepat. Kita telah membunuh unta sihir itu. Sekarang bunuh tukang sihirnya. Ayo cepat, lakukan. Kau cepat. Ya, sebelah sini kau, sebelah sini. Ini rumah tukang sihir itu. Kau ke sebelah sana. Ayo kita bagi tugas. Kau dan kau ke sebelah sana. Baik, Kalian berdua ke sana. Iya. Kudai, hati-hati. Apa ini? Apa yang terjadi tuh, Kudai? Batu. Pasir. Kenapa pasir ini? Aduh. Celaka. Gunung ini akan runtuh. Awas. Cepat lari. Menghindar. Ternyata pertanda untuk azab itu telah turun. Aku harus memberitahukan semua kaumku agar mereka terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Aku akan berkeliling, akan kuberitahukan semua kaumku bahwa azab akan segera tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, cepatlah, kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Azab Allah akan segera datang. Ajaklah semua keluargamu. Azab Allah tidak memandang bulu. Dan bawalah perbekalan seperlunya. Cepatlah, beritahukan anak istrimu. Kita akan segera meninggalkan kota ini. Kota yang dihuni oleh bangsa Samud yang sangat durhaka. Kita harus menghindarinya. Cepatlah, kau beritahu yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sudah capek, Pak. Mau kemana kita sebenarnya sih, Pak? Kita harus segera pindah dari sini, Nak. Azab Allah akan segera datang. Nabi mengatakan, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan Nabi akan segera memberitahukannya. Nabi Soleh akan segera memimpin kita. Hei, lihat itu. Banyak sekali orang berbondong-bondong. Mau pada kemana mereka? Hei. Apa itu? Barangkali mereka sudah gila. Atau mereka mulai takut pada kita ya.
Ayo berkumpul. Ayo cepat berkumpul. Ayo, hari sudah semakin siang. Kita cepat berkumpul. Ayo. Nabi Soleh pun sudah siap. Ayo. Iya. Baiklah, lihat mereka masih di bawah. Ayo kita turun semuanya. Wahai umatku, marilah kita berangkat. Kita hindari azab Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Kita akan selamat di negeri yang baru. Hei! Kalian mengungsi karena takut, bukan? Takut kepada berhala di sini, ya. Ya, inilah bukti kebesaran berhala kita. Ya, betul. Berhala tidak menghendaki mereka semua berada di sini. Maka dia menyuruh mereka untuk pergi selama-lamanya. Lalu apakah berhala kalian yang membuat 9 pemuda itu mati? Mereka ingin membunuhku atas nama berhala. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai tiap orang yang memberi nasihat. Apa inginnya kalian? Kalian hanya bisanya bersukaria. Kalian bersenang-senang. Kalian menunggu azab Allah. Hai saudaraku, marilah kita pergi dari kota ini. Bangsa Samud sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diberi nasihat lagi. Mereka hanyalah orang yang suka bersenang-senang. Mereka hanya mabuk. Mereka tidak ingat siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Hei Saleh, kalau memang benar kami akan mendapat azab itu, pasti kena ulahmu dan para pengikutmu. Dasar kau Nasib manusia kalian ada di genggaman celaka. Allah dan bukan di tanganku. Saudaraku, ingatlah, kau masih sempat bertobat hari ini. Jika tidak, kau akan terkena azab itu. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Biarkan saja si Soleh mereka itu Ayo pergi. kita pergi. Kita tinggalkan kota ini. Kita pergi. Menyesal sekali. Kasihan. Kita pergi sekarang. Mereka pergi juga akhirnya. Biar tahu rasa mereka. Biarkan mereka pergi. Pergilah kalian. Pergilah. Apa yang mereka cari? Mereka nyari kota baru. Mereka mencari penghidupan. Padahal di sini sudah enak. Sendiri. Ayo kita pulang. Ayo, Pak. Sudahlah. Saleh alaihissalam pun akhirnya meninggalkan kaum Samud dan mencari tanah baru untuk mereka tempati dan hidup dalam lindungan Allah. Sementara itu, kegagalan melanda dalam perjalanan mereka. Namun, kaum Nabi Saleh alaihissalam tetap mencari ridho Allah untuk menghindar dari kaum Samud yang durhaka. Mereka terus berjalan, walaupun air sulit didapat. Mereka menghindar dari azab Allah yang sangat pedih yang akan turun menimpa kaum Samud yang durhaka. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhirnya menemukan air. Kita bisa beristirahat di sini. Pegal sekali kan ini. Lecet-lecet dan pegal sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayolah nak,
kita beristirahat sejenak. Di depan ada air. Ini nak, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah, aku haus sekali. Sementara kekeringan melanda kaum Samud dengan dahsyatnya, sehingga air pun sulit didapat. Azab Allah akan segera datang. Kulit mereka pun menjadi penyakit. Mukaku, kenapa ini? Tolong! Tolong! Jadi dengan wajahku. Tolong! Lihat di atas! Ini pertanda azab itu akan datang. Kenapa langit itu? Ini pasti kemana, Pak? Lihat, kenapa langit itu? Karena kita tidak membunuh Syarif dan penegaunya. Lihat itu. Kepala patung dewa kita. Bentar lagi hujan, bentar lagi hujan. Kenapa itu? Hujan turun. Tolong! Cepat! Hei, kau tidak apa-apa? Awas batu! Batu itu awas! Cepat, lari! Azab Saleh datang. Tolong. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami semua. Setelah menyimak kisah Nabi Soleh tadi, kita dapat mengambil hikmahnya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Soleh itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menaati perintahnya dari azab yang berbahaya. Bagi orang yang melanggarnya akan terkena azab Allah. Menjalankan sholat termasuk perintahnya Allah loh ya. Apakah kalian semua sudah menjalankan sholat 5 waktu secara sempurna? Ayo, sudah apa belum? Sikap terpuji yang dapat dicontoh dari Nabi Soleh adalah keberaniannya Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk taat kepada Allah. Nabi Soleh tidak takut dimusuhi, dibenci, bahkan diancam akan dibunuh oleh kaum Samud. Keberanian seperti itulah yang wajib kita contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkan keberanian membela kebenaran. Di sini, Bu Ningsih akan memberi tugas kepada anak-anak kelas 2 untuk menyelesaikan kuis di link Wordwall. Kemudian, untuk minggu depan, Bu Ningsih harap anak-anak dapat menceritakan kisah Nabi Soleh alaihissalam dan dikumpulkan pada tanggal 19 Januari 2021. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Bu Ningsih. Sekian pembelajaran kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila ada yang salah dari perkataan Bu Ningsih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.